Karena masalah yang tadi itu nggak punya tujuan hidup. Karena kita punya kamu dalam hidup ini. Dan kamu itulah yang membuat seorang itu punya motivasi, punya dorongan, punya semangat. Begitu dia bangun, kamu itu sudah muncul duluan dalam hidupnya. Ya, untuk kamu aku hidup hari ini. Amin. Punya sasaran, punya tujuan. Dan jangan hanya untuk keluarga kita sendiri saja. Tapi kalau kita bicara luas, untuk banyak orang di sekitar kita yang kita perlu berkati dalam hidup. Oke? Jelas sampai di sini? Pasal 2, Filipi, tetap Filipi. Pasal 2, ayat yang kelima. Saya mulai baca dengan ayat 5 dulu. Hendaklah dalam apa? Baca dalam apa? Hidupmu bersama. Nah, ini kata kuncinya. Saudara, manusia itu kenapa disebut makhluk apa? Sosial. Mengapa kita disebut makhluk sosial? Itu artinya kita nggak bisa hidup sendiri. Walaupun kita sudah menikah, satu keluarga suami istri dengan sekian anak, mereka pun nggak bisa hidup sendiri. Betul? Manusia itu makhluk sosial. Maka itu kita harus hidup bersama-sama. Tidak bisa tidak. Dan inilah firman yang paling indah yang saya pernah temukan. Bagaimana cara kita hidup bersama dalam sebuah komunitas atau sebuah kelompok. Lagi saya ulangi. Saudara percaya kita nggak bisa hidup sendiri? Memang kita nggak bisa hidup sendiri, selalu ada. Nah, kalau kita nggak bisa hidup sendiri, berarti kita perlu orang lain. Pertanyaan berikut. Percayakah saudara dalam hidup bersama, sekalipun suami istri, apalagi yang bukan suami istri, bisa punya masalah tidak dalam hidup bersama itu? Banyak, bukan cuma bisa, banyak, betul? Ya, tidak mungkin ada orang hidup bersama tidak punya masalah. Tapi karena kita sudah punya konsep, kita tidak bisa hidup sendiri, kita harus hidup bersama. Ya sudah. Sama halnya bagian pertama tadi saya berkata, kalau dalam hidup kita bersama ada gesekan, ada salah paham, maka itu wajar. Kenapa saya sebut wajar? Karena dalam hidup kita bersama itu tadi pasti akan banyak sekali gesekan. Dan itu wajar. Oke. Saya mau tunjukkan ini kepada saudara. Kalau ada seorang manusia tapi tidak pernah memenuhi kriteria ini. Satu, dia nggak pernah salah dengar, dia nggak pernah salah bicara, dia nggak pernah salah paham, dia nggak pernah salah pikir, pokoknya nggak pernah salah lah. Dia manusia atau bukan? Bukan. Dia pasti patung. Ya, pasti patung. Ya sudah. Nah, kalau kita sadar namanya manusia pasti memenuhi kriteria-kriteria ini. Jadi kita harus apa? Ayo jawab, harus apa? Menerima apa yang dibuat oleh suara kita terhadap kita. Kita harus terima. Tunggu waktu yang baik untuk kita menyelesaikannya. Jangan saat itu. Tunggu waktu yang baik. Karena kalau kita bisa menunggu waktu yang baik, wah, hidup itu indah sekali. Maka itu penting sekali dalam hidup ini untuk kita memahami. Nah, Tuhan Yesus beri kita resep yang bagus sekali. Bagaimana dalam hidup kita bersama supaya tetap ada damai sejahtera. Lihat kalimat berikut. Saya ulangi lagi ayat 5. Kalian dengarkan. Hendaklah dalam hidupmu bersama, satu, menaruh apa? Uang gitu. Taruh apa? Pikiran. Dan kedua apa? Perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi sederhana sekali. Kalau dalam hidup kita bersama selalu menggunakan pikiran dan perasaan Tuhan Yesus, maka hidup bersama itu indah. Katakan amin. Hidup bersama itu menyenangkan. Nah, bagaimana cara indah dan menyenangkannya? Baca 4 Injil.
Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bagaimana ketika Tuhan Yesus kumpul 12 murid itu? Coba saudara teliti. Petrus bermasalah enggak? Apa masalahnya? Apa masalahnya Petrus? Cepat jawab. Apa masalahnya Petrus? Cepat jawab, nggak usah ragu-ragu. Siapa yang ingat? Apa masalahnya Petrus? Menyangkal, apa lagi? Menyangkal, apa lagi? Banyak. Betul? Yohanes bermasalah tidak? Bermasalah. Dia kejam ternyata. Thomas bermasalah tidak? Masalah. Yudas, lebih lagi. Betul nggak? Nah, Markus bermasalah juga. Masing-masing mereka bermasalah. Dan itu tertulis dalam hidup Yesus Tuhan kita, 4 Injil itu. Nah, kalau saya teliti masalah-masalah mereka, dan Tuhan Yesus tidak menggunakan prinsip yang benar, maka di 4 Injil itu akan banyak ayat yang berbunyi demikian. Maka jengkellah Yesus dengan Petrus, tersinggunglah dia dengan Thomas, marahlah dia dengan Yudas. Pasti penuh ayat seperti itu di 4 Injil itu. Betul nggak saudara? Karena mereka semua bermasalah. Tapi mengapa dalam 4 Injil itu nggak ada satupun ayat yang berupa kata sekalipun mereka bermasalah, tapi mengapa Yesus Tuhan tidak mempermasalahkan? Itu yang saya kagum. Nah, itu pikiran dan perasaan yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan itu yang kita harus ambil dalam hidup ini. Saya banyak kenal perusahaan. Karena selama saya melayani, saya kenal banyak orang Kristen yang punya perusahaan. Tapi beda dengan perusahaan duit tunggal ini. Beda di mana bedanya? Saya mau katakan kepada saudara, semua saudara yang bekerja di perusahaan ini, itu adalah hamba-hamba Tuhan. Kok nggak ada yang amin? Kenapa saya katakan saudara hamba-hamba Tuhan di perusahaan ini? Karena perusahaan ini kita tahu bagaimana perusahaan ini bekerja untuk Tuhan luar biasa. Jadi hamba Tuhan itu nggak harus pendeta, hamba Tuhan nggak harus majelis, hamba Tuhan nggak harus pastor, hamba Tuhan nggak harus orang soal kitab, hamba Tuhan nggak harus orang terlibat di gereja. Tapi hamba Tuhan adalah orang-orang yang bekerja bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Perusahaan ini sungguh-sungguh bekerja dengan Tuhan. Dan saudara tahu sendiri. Maka itu saudara itu hamba-hamba Tuhan di sini. Oke. Saya akan keluarkan kalimat ini. Percayakah saudara, sekalipun saudara bekerja dengan ayahmu sendiri, tetap akan punya masalah? Betul nggak? Masa dengan ayah sendiri kok punya masalah? Kenapa ayo? Ayo kenapa? Apa? Bukan itu masalahnya. Karena ada 2 masalahnya. Nomor 1, siapapun manusia itu nggak ada yang pernah cocok. Suami istri aja nggak pernah cocok. Maka itu kalau ada yang pacaran putus, kayak anjing aja ganti-ganti pacar. Bertobat betul-betul ini. Jadi jangan suka ganti-ganti pacar, malu. Jadi waktu mau menentukan siapa jodoh tuh mikir 6014 kali dulu. Jangan cuma mikir 7 kali, kurang. Nah, setelah mikir ribuan kali bermutusan, baik, dia jodohku. Begitu. Jadi nggak putus ganti-ganti, putus ganti, nggak begitu terus. Oke, nah dengarkan ini. Jadi kalau saudara pacaran ataupun menikah, mau cari orang yang cocok, nggak mungkin ada. Saya simpulkan dari semua firman soal pernikahan, saya ketemu kesimpulannya. Ternyata kalau ada orang yang ngotot ingin menikah atau pacaran dengan orang yang cocok, Alkitab menjawab, kawinlah dengan mayat, itu baru cocok. Betul nggak? Jadi nggak ada yang cocok. Ini alasan pertama, mengapa sekalipun kerja dengan ayah sendiri pun nggak akan cocok. Karena manusia dunia nggak ada yang cocok. Betul tidak? Maka itu kalau ada orang suka ganti-ganti kerjaan pun juga sama bodohnya. Kamu kerja di mana sih nggak ada yang cocok. Salah kalau berkata aku mau cari kerjaan yang cocok, nggak ada yang cocok. Alasan kedua, mengapa nggak ada yang pernah cocok? Karena kita mengelola hartanya orang lain. Walaupun itu harta papamu sendiri, tetap itu hartanya orang lain.
Jadi nggak akan ada yang cocok. Maka kesimpulannya,